Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang hal-hal yang mengganggu peredaran darah dan sirkulasi darah, ya. Berarti yang kita bahas hari ini hal-hal yang mengganggu peredaran darah dan sirkulasi darah. Kalau peredaran darah kemarin kita sudah bahas, ya. Terus sirkulasi darah pun kita sudah bahas. Maka hari ini kita mencoba membahas yang menyebabkan permasalahan peredaran darah dan peredaran sirkulasi darah itu terganggu. Yang pertama nanti bisa disebabkan karena, ini kita hapus dulu, ya. Yang pertama bisa disebabkan kekurangan darah. Yang kedua, darah dingin. Darah panas saja, darah panas. Yang ketiga, darah dingin. Yang keempat itu darah tersumbat. Saya ulangi sekali lagi. Hal-hal yang mengganggu peredaran darah dan sirkulasi darah, yang pertama nanti bisa disebabkan karena kekurangan darah. Yang kedua bisa disebabkan darah panas. Yang ketiga darah dingin. Yang keempat itu darah tersumbat. Ya, berarti yang keempat ini yang akan kita bahas. Kekurangan darah sama dengan darah tersumbat. Diingat, ya. Kekurangan darah itu sama dengan darah tersumbat. Di mana darah yang keluar dari pembuluhnya bila tidak bisa diserap kembali masuk ke tubuh, maka akan menyebabkan kekurangan darah. Kekurangan darah itu nanti akan menyebabkan peredaran darah itu akan tersumbat, atau kekurangan darah itu nanti akan menyebabkan banyak sumbatan di lokasi-lokasi tertentu. Nah, ini nanti lokasi-lokasi tertentunya ini tergantung. Bisa nanti menyumbat di jantung, ya, bisa menyumbat di peredaran darah yang arah ke kaki, bisa juga menyumbat di peredaran darah yang arah ke tangan, yang arah ke otak, dan yang lain-lain. Intinya sih kekurangan darah itu sama dengan darah tersumbat, di mana darah yang keluar dari pembuluh itu bila tidak bisa masuk, tidak bisa diserap lagi oleh tubuh, terus tidak bisa beredar, maka nanti itu akan menyebabkan sumbatan. Gejala dan tanda kekurangan darah ini, yang pertama, muka pucat kekuningan. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak semangat. Tiga, kepala pusing. 4, mata berkunang-kunang. Yang kelima, saya ulangi sekali lagi, gejala dan tanda kekurangan darah.
Yang pertama, muka pucat kekuningan, tidak semangat, kepala pusing, mata berkunang-kunang, terus sulit tidur, berdebar-debar. Nomor 7, kejang otot. Nomor 8, kejang kaku. Nomor 9, menstruasi sedikit bila perempuan ya. Nomor 10 nanti tidak menstruasi. Kita ulangi sekali lagi. Gejala dan tanda kekurangan darah. Yang pertama, muka pucat kekuningan, tidak semangat, kepala pusing, mata berkunang-kunang. Oh, ini masih kurang nih, insomnia. Sulit tidur, berdebar-debar, kejang otot, kejang kaku, menstruasi sedikit atau tidak menstruasi, dan seterusnya. Sini ya. Ini berarti yang pertama, kekurangan darah, sama dengan darah tersumbat. Darah tersumbat ini nanti kita akan bahas lagi. Terus darah panas. Darah panas serangan panas pada darah sering disebabkan bisa nanti serangan panas dari luar ya, yang masuk menyerang tubuh sehingga menyebabkan nanti tubuh itu menjadi panas, atau serangan panas yang menyerang peredaran darah. Yang kedua, bisa nanti darah panas itu muncul karena disebabkan kekurangan darah pada tubuh itu sendiri. Berarti ini bisa kita bagi, darah panas ini bisa disebabkan serangan dari luar. Berarti kalau serangan dari luar itu bisa juga nanti dia disebabkan karena serangan angin panas. Ya, berarti posisinya itu pergantian musim biasanya, dari musim hujan ke musim panas, atau bisa juga nanti pada waktu musim terik. Terus darah panas itu juga bisa disebabkan karena kekurangan darah. Kekurangan darah itu berarti ini sering disebut darah kosong. Darah kosong. Terus ada juga nanti yang sering kita ketemu di lapangan, darah panas itu ada kaitannya dengan emosi dan depresi. Ini yang sering kita ketemu di lapangan nih. Emosi dan depresi. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Serangan panas pada darah sering disebabkan dari serangan dari luar tubuh, sehingga serangan panas itu akan menyerang peredaran darah. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan bisa serangan panas itu akan muncul bila disebabkan karena kekurangan darah di dalam tubuh itu sendiri. Nah, yang sering kita ketemu di lapangan, ditambah lagi ini emosi dan depresi. Berarti kalau serangan panas, biasanya serangan panas yang sering disebabkan itu ialah pendarahan. Ya. Jadi kalau serangan panas itu, gejala dan tanda serangan panas ialah gejala dan tanda serangan panas pada darah. Ini berarti pendarahan.
Nah, pendarahan itu nanti ada beberapa macam ya. Yang pertama nanti pendarahan bisa disebabkan karena pendarahan dari hidung. Pendarahan dari hidung. Yang kedua, ini sering disebut mimisan. Yang kedua biasanya bisa batuk darah. Yang ketiga, muntah darah. Terus yang keempat, pendarahan uteri. Jadi bila serangan panas itu mengenai darah, maka akan muncul biasanya ini bisa batuk darah, terus muntah darah, terus pendarahan pada uteri, terus pendarahan yang dari hidung. Maka nanti karena dia serangan panas dari luar tubuh, biasanya ini sifatnya ada dua. Kalau nanti dia serangan panas dari luar tubuh itu muncul biasanya begini. Kalau serangan panas dari luar tubuh itu muncul biasanya dia bisa bersifat kuat. Terus kalau yang dari dalam itu nanti masuk, yang ini ya, dia bersifat lemah. Nah, kalau yang bersifat kuat itu biasanya serangan luarnya itu bisa disebabkan suhu badan naik. Gejalanya ya, suhu badan naik. Terus yang kedua, gelisah, sering haus, terus lidah tampak merah, selaput kuning ya. Ini nih kalau dia biasanya serangan dari luar, ini gejala ini akan ikut nih, suhu badan akan naik, gelisah, haus, lidah tampak merah, selaput kuning ya. Selaput ini nih, selaput lidah kuning, selaput lidahnya ya. Terus kita masuk ke darah dingin. Serangan dingin pada darah itu sering disebabkan bisa dari serangan dingin dari luar. Berarti kalau serangan dingin dari luar ini nanti serangan dingin dari luar tubuh. Kita hapus ya. Berarti kalau darah dingin ini nanti bisa dibagi dua. Serangan dingin pada darah sering disebabkan serangan dingin dari luar tubuh. Terus bisa juga disebabkan serangan dingin dari dalam tubuh. Berarti kalau serangan dingin dari luar tubuh biasanya bisa disebabkan karena angin bersifat dingin. Berarti kalau angin bersifat dingin biasanya kaitannya begini. Umpamanya bisa karena Bisa karena sering kipas-kipasan ya, atau sering disebut juga AC kaitannya. Terus bisa juga nanti secara langsung angin menyerang, lagi perubahan cuaca, angin bersifat dingin. Terus bisa juga nanti kalau malam-malam sering nyuci di kamar mandi ya. Ini nanti kaitannya serangan dingin yang menyerang peredaran darah. Tapi ada juga nanti serangan dingin yang datang dari luar tubuh itu
sehingga nanti peredaran energi yang bersifat panas itu tidak bisa lancar. Nah, itu biasanya disebabkan karena makan makanan atau minum-minuman yang mengandung lembab atau yang mengandung air terlalu banyak, sehingga energi panas itu tenggelam. Maka biasanya gejala yang muncul ialah pertama, timbulnya pegal dan nyeri di tempat tertentu. Berarti biasanya kalau ini sering ini ya, mohon maaf sebelumnya sama teman-teman semua. Ini sering terjadi nih bagi pasien-pasien kita yang waktu kita lagi nanganin penyakit stroke. Pas kita nanganin penyakit stroke, terus juga sudah imunitasnya lemah, ditambah lagi biasanya kalau di kamar pakai kipas angin ya, ditambah lagi biasanya kalau tidak kipas pakai AC. Sudah ditambah kipas angin, ditambah AC, maka biasanya ini yang muncul nih. Timbulnya di tempat tertentu terasa nyeri dan pegal. Itu yang pertama. Yang kedua nanti, dia akan berkurang bila dipanasi atau dihangati, ya. Akan berkurang bila dihangati atau dipanasi. Nah, tetapi nanti kalau sudah parah dinginnya, terus dinginnya sudah membeku di dalam, biasanya warnanya warnanya bisa hitam ke coklat-coklatan. Nah, ini biasanya gejala dan tanda serangan angin dingin yang menyerang darah, yang ini. Tetapi nanti kalau dia posisinya ini yang dari luar ya, serangan dingin yang menyerang peredaran darah dari luar. Berarti serangan dingin dari luar menyerang peredaran darah, begitu saja bahasanya biar gampang ya. Terus ada juga nanti serangan dingin yang masuk atau serangan dingin yang berada di dalam tubuh itu. Itu berarti disebabkan karena makan makanan yang bersifat lembab, ditambah lagi nanti makan makanan yang mengandung air terlalu banyak, apalagi nanti dia itu sifatnya warnanya hijau atau biru, seperti nanti buah-buahan yang mengandung air banyak ya, kayak semangka, kayak melon ya. Itu nanti akan menyebabkan begini. Gejalanya biasanya serangan luar ya, serangan luar yang menyerang peredaran darah. Ini berarti serangan dalam tubuh yang menyerang peredaran darah. Maka gejalanya nanti keempat anggota badan terasa, terasa lemah. Terus yang kedua, takut dingin. Berarti kita rasanya itu agak meriang ya, tapi kita takut dingin. Terus kita menyukai yang hangat-hangat, berarti menyukai yang hangat-hangat. Nah, ini nih. Ini nanti teman-teman juga harus paham ya. Bila nanti serangan dingin itu mengenai perempuan ya, maka nanti yang sering muncul perut bawah terasa kembung. Terus biasanya kalau masih menstruasinya terasa
panjang, darahnya terasa kental, ya. Terus ditambah nanti peredaran darah dan energi terhambat. Peredaran darah dan energi itu terhambat. Ini ya. Berarti kita ulangi sekali lagi ya sebelum kita tutup. Kita ulangi dari awal. Dan ini teman-teman sudah paham semua ya. Ditulis dulu boleh nih, nggak apa-apa. Hal-hal yang mengganggu peredaran darah atau yang mengganggu sirkulasi darah itu nanti yang pertama bisa disebabkan karena kekurangan darah. Yang kedua nanti bisa disebabkan darah panas. Yang ketiga bisa disebabkan darah dingin. Yang keempat bisa disebabkan penyumbatan darah. Berarti kekurangan darah sama dengan darah tersumbat, di mana darah itu nanti bila keluar dari peredaran darah ya, bila nanti tidak bisa diserap lagi oleh tubuh itu, maka itu akan menyebabkan kekurangan darah. Kekurangan darah itu nanti akan menyebabkan darah itu tidak bisa mengalir, maka dia akan timbul sumbatan atau menyumbat di lokasi-lokasi tertentu. Gejala dan tanda kekurangan darah nanti bisa muka pucat kekuningan, tidak semangat, kepala pusing, mata berkunang-kunang, ya. Terus kepala pusing, mata berkunang-kunang, sulit tidur, berdebar-debar, kesemutan, kejang otot dan kejang kaku. Biasanya kalau perempuan menstruasinya sedikit atau tidak menstruasi, itu gejala dan tanda kekurangan darah. Terus nanti kita langsung masuk ke gejalanya. Serangan panas pada darah sering disebabkan bisa serangan dari luar tubuh, bisa juga disebabkan karena kekurangan darah. Kalau kaitannya nanti ke serangan panas yang menyerang darah, kalau dari luar tubuh bisa disebabkan dengan serangan angin panas. Bisa juga disebabkan karena kekurangan darah. Bisa juga nanti disebabkan yang sering kita ketemu di lapangan itu disebabkan karena emosi dan depresi. Gejala dan tanda serangan panas pada darah itu muncul pendarahan. Baik nanti itu pendarahan keluarnya dari hidung atau mimisan, bisa pendarahan dari batuk berdarah, bisa nanti pendarahan muntah darah ya. Bisa juga nanti kalau perempuan itu pendarahan uteri. Pendarahan uteri itu biasanya hampir sama dengan mimisan. Jadi kalau mimisan itu nanti keluarnya dari atas, kalau pendarahan uteri keluarnya dari bawah. Berarti ini harusnya pendarahan ini kan berarti kaitannya seperti pembahasan kita yang kemarin, serangan panas dan dingin ya, yang menyebabkan darah itu bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kalau memang nanti dia itu serangan panas itu dari luar, maka gejala tambahannya ada. Gejala tambahannya berarti ini suhu badan naik ya, suhu badan naik, terus gelisah, haus. Suhu badan naik, gelisah, haus, lidah tampak merah, selaput, lidah kuning. Ini berarti serangan dari luar. Ya. Terus kita masuk ke darah dingin. Serangan dingin yang menyerang darah bisa disebabkan, yang pertama nanti serangan dingin dari luar. Itu kaitannya dengan yang bersifat dingin seperti angin bersifat dingin. Bisa juga disebabkan karena AC, bisa juga disebabkan karena kipas angin yang menyebabkan nanti darah itu menjadi dingin. Maka nanti gejala dan tanda serangan dingin pada darah
maka yang muncul nanti timbulnya pegal-pegal di satu lokasi, baik nanti di pundak ya, di lengan, terus di perut rasanya tidak nyaman, bisa juga di kaki, tergantung nanti angin itu menyerangnya kemana yang lebih kuat. Nah, terus pegal-pegal ini akan hilang dia bila dipanasi. Pegal-pegal ini nanti akan hilang bila dia dihangati. Ya, terus juga ditambah nanti lokasi, kalau memang nanti peredaran darah itu nanti sudah kelamaan, maka ditambah nanti warnanya berwarna kebiru-biruan atau kehitam-hitaman. Itu artinya karena darah itu sudah beku di dalam. Nanti kalau dihangati, dibuyarkan lagi, biasanya darah itu akan berjalan lagi ya, seperti itu. Nanti kalau kalau nanti serangan murni dari dalam yang menyerang peredaran darah itu menjadi bermasalah, berarti kaitannya ke makan makanan yang bersifat lembab. Bisa nanti disebabkan karena makan makanan yang bersifat lembab dan makan makanan yang bersifat dingin. Nah, ini nanti jenisnya banyak ya. Kalau yang bersifat lembab umpamanya baik kayak toge, tape ya, terus juga ketan, terus nanas, terus ditambah lagi nanti jenisnya banyak sih. Terus ditambah kalau nanti dia kaitannya ke buah-buahan yang mengandung sifat airnya terlalu banyak, umpamanya semangka, melon, terus ditambah lagi nanti apalagi yang warnanya hijau dan biru, berarti kaitannya seperti air kelapa ya, terus ditambah lagi nanti buah pir. Itu nanti yang menimbulkan di keempat anggota badan itu terasa lemah dan dingin. Terus nanti ini juga kalau dihangati biasanya akan pulih kembali. Dengan catatan biasanya untuk menghangatinya kita kasih penghangat di dalam perut, ditambah lagi nanti di-stop dulu hal-hal yang menyebabkan tubuh itu dingin ya. Terus ditambah nanti satu lagi, bila nanti serangan dingin itu menyerang perempuan, maka nanti sirkulasi darah itu juga akan terhambat. Yang kedua nanti perut bagian bawah, ini yang sering nih terjadi ya, perut bagian bawah di bawah pusar itu terasa pegal dan kaku, atau ada kadang rasa nyeri-nyerinya sedikit. Itu karena anginnya mengunci di dalam atau karena serangan angin itu membekukan darah. Terus kalau menstruasi biasanya warnanya kehitam-hitaman ya, terus juga biasanya itu siklus menstruasinya biasanya agak panjang. Jadi insya Allah kalau darah tersumbat ini nanti kita akan membahas di pembahasan yang lain ya, yang di sini sepertinya belum bisa dibagi secara detail kalau darah tersumbat. Maka yang akan kita bahas yang 3 ini dulu, kekurangan darah, darah panas, darah dingin. Untuk darah tersumbat nanti ada satu pembahasan lagi yang secara komplit ya tentang darah tersumbat. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.